lanjut dalam penilaian persediaan. Ya, dalam penilaian persediaan. Selain kita belajar terkait dengan asumsi arus biaya, yaitu ada metode perhitungannya, yaitu ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Dalam penilaian persediaan menggunakan metode estimasi, dikenal juga satu istilah atau satu metode yang kita sebut sebagai lower of cost or net realizable value atau lower cost or market. Nilainya mana lebih rendah antara biaya perolehan costnya dengan nilai realisasi bersihnya atau nilai pasarnya gitu. Nah, biasanya dalam perusahaan biasanya menganut yang namanya sistem konservatisme. Jadi lebih cenderung bersifat hati-hati. Jadi mengantisipasi terjadi adanya kerugian terlebih dahulu. Maka dari itu dibuatlah namanya lower cost or market. Jadi menilai persediaannya itu agak pesimistis ya, agak pesimis, menganggap bahwa nilainya itu akan lebih rendah dari yang semestinya. Jadi apabila ada dua alternatif nilai, tentunya akan dipakai atau diambil pada nilai yang terendah antara nilai perolehannya dengan nilai pasarnya. Itu. Nah, itulah yang disebut dengan metode lower of cost or net realizable value. Ya, jadi dinilai nilai yang paling rendah, apakah nilai pasarnya ataukah nilai perolehannya atau cost-nya. Cost-nya itu maksudnya nilai perolehannya ya, nilai perolehan realnya. Sedangkan yang realizable value-nya itu nilai pasarnya atau nilai marketnya itu. Nah, nilai realizable value atau nilai realisasi bersihnya itu didapat dari mana? Itu adalah nilai ekspektasi atau estimasi dari nilai jual, harga barang yang akan dijualkan di pasar dikurangi dengan biaya jual dan juga biaya penyelesaiannya. Jadi misal harga jualnya berapa, dia pastikan untuk menjual satu barang ini diperlukan biaya penyelesaian dan juga beban penjualannya berapa. Itulah nilai realisasi bersihnya gitu. Nah, ini yang dikenal dengan lower of cost or net realizable value. Contohnya seperti ini, kita tinggal bandingkan antara nilai cost-nya dengan nilai realisasi bersihnya. Ini ambil contoh, misalnya ada Gaun TV. Di sini sudah disajikan ada beberapa jenis persediaan, itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 jenis persediaan dengan perbandingan antara nilai cost-nya atau nilai perolehannya terhadap nilai realisasi bersihnya. Nilai realisasi bersih tadi sudah saya sampaikan didapat dari estimasi atas harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Nah, ini tinggal kita bandingkan saja antara nilai cost-nya, perolehannya, dan nilai realisasi bersihnya. Mana lebih rendah? Kita mulai dari yang pertama, flat screen TV. Yaitu kalau cost-nya itu $60, sedangkan kalau $60.000, sedangkan nilai realisasi bersihnya $55.000. Jadi yang disajikan di laporan keuangan yaitu senilai $55.000 karena nilainya itu lebih kecil pada nilai realisasi bersihnya. Yang kedua, satelit radio. Pada nilai perolehan senilai $45.000, sedangkan nilai realisasi bersihnya itu $52.000. Berarti yang disajikan yang kita ambil pada nilai terendahnya, yaitu pada nilai perolehannya $45.000. Kemudian yang ketiga, DVD recorders. Pada nilai perolehan $48.000, nilai realisasi bersihnya $45.000. Yang kita ambil, yang kita catat yaitu sebesar $45.000 pada nilai realisasi bersihnya. Dan juga yang D, di DVD. Cost-nya $15.000, nilai realisasi bersihnya $14.000. Tentu kita ambil yang $14.000. Jadi total persediaan yang tercatat adalah sebesar $159.000. Nah, ini yang dimaksud dengan lower of cost or net realizable value. Jadi metode estimasi ini juga bisa digunakan dalam penilaian persediaan. Kemudian kesalahan dalam persediaan. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada pencatatan atas persediaan. Nah, ini yang pertama itu ada kesalahan perhitungan nilai persediaan. Jadi sisa persediaan secara fisiknya itu tidak dihitung dengan baik dan benar. Nah, kalau salah hitung, otomatis persediaan yang disajikan juga terjadi kesalahan. Persediaan yang disajikan di laporan keuangan juga salah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kesalahan pencatatan terkait dengan persediaannya.
ya. Jadi ada yang seharusnya dicatat bertambah tetapi dicatat berkurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyajian nilai persediaan gitu. Nah, dua kesalahan ini dapat menyebabkan kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terkait dengan persediaan barang dagang. Sedangkan pada laporan laba rugi, kesalahan ini menyebabkan terjadinya kesalahan atas penilaian persediaan ini menyebabkan kesalahan pada penyajian nilai harga pokok penjualan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui terkait dengan perhitungan persediaan, penilaian persediaan itu ada beberapa komponennya. Itu ada persediaan awal, kemudian ada pembelian bersih. Persediaan awal ditambahkan pembelian bersih dapat barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, setelah dikurangi dengan persediaan akhir dapatlah namanya harga pokok penjualan. Jadi kalau misalnya kesalahan pencatatan pada persediaan awalnya, ya, persediaan awalnya itu dicatat terlalu rendah, ya, dicatat kurang. Harusnya nilainya itu 10 juta tetapi hanya dicatat 9 juta. Nah, karena kesalahan pencatatan atas persediaan awalnya itu yang terlalu rendah menyebabkan barang tersedia untuk dijual juga terlalu rendah. Nah, dikurangi dengan ending inventory-nya atau persediaan akhirnya, otomatis HPP yang tercatat di sini juga lebih kecil itu. Jadi HPP-nya itu menyebabkan HPP-nya itu tercatat lebih rendah dari yang sebenarnya. Nah, karena HPP yang lebih rendah menyebabkan laba kotor yang dihasilkan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Laba kotor yang lebih tinggi menyebabkan laba bersihnya juga lebih tinggi dari yang sebenarnya. Itu. Yang kedua, apabila persediaan awalnya itu dicatat kelebihan. Nah, kalau dicatat kelebihan dari yang semestinya, berarti barang tersedia untuk dijual dicatat terlalu banyak juga. Nah, dikurangi dengan inventory akhirnya atau persediaan akhirnya, otomatis HPP-nya itu tercatat lebih besar. Nah, HPP yang lebih besar menyebabkan laba kotor yang dihasilkan lebih kecil karena pengurang penjualannya itu lebih besar. Nah, laba kotor yang kecil menyebabkan laba bersih juga tercatat lebih kecil di sini. Ya, nah ini terkait dengan persediaan awal. Jadi persediaan akhirnya nggak masalah ya, tetapi persediaan awalnya yang jadi masalah di sini. Kalau dia catat terlalu lebih besar, otomatis HPP-nya juga besar, labanya kecil. Kalau dia catat lebih kecil, terlalu kecil dari yang semestinya, HPP-nya juga lebih kecil. Nah, karena HPP kecil, laba tercatat lebih besar dari yang semestinya. Gitu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga apabila ending inventory-nya atau persediaan akhirnya. Kalau persediaan akhirnya itu tercatat lebih kecil dari yang semestinya, anggap aja barang tersedia untuk dijual nggak ada masalah ya. Otomatis HPP yang tercatat juga lebih besar karena faktor pengurangnya itu salah. Harusnya senilai berapa, tetapi sisanya faktor pengurangnya itu atau sisa persediaan akhirnya itu lebih kecil, otomatis HPP yang tercatat juga lebih besar. HPP tercatat lebih besar, laba yang dihasilkan lebih kecil. Sebaliknya, apabila persediaan akhirnya tercatat lebih, otomatis faktor pengurangnya besar ya. Jadi HPP yang tercatat atau yang diperoleh menjadi tercatat lebih kecil dari yang sebenarnya. HPP yang kecil menyebabkan laba bersihnya itu semakin besar dari yang semestinya gitu. Nah, ini kurang lebih kesalahan pencatatan terkait dengan persediaan. Nah, ini kan coba pahami dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti kita diskusikan lagi di grup WA ataupun di kuliah daring nanti ya. Karena ini saya jelaskan secara sederhana dulu, nanti kalian coba pahami, kan coba ilustrasikan sendiri. Apabila tidak dimengerti, masih tidak ada gambarannya, nanti kita diskusikan sama-sama lagi ya, biar lebih jelas semuanya. Karena kalau saya sampaikan di sini secara detail sampai memakan waktu yang banyak ya, kan nanti pusing jadinya ya. Jadi bukannya selesai, malahan makin pusing jadinya. Jadi kan pelajari sendiri terlebih dahulu, nanti kalau masih bingung kita diskusikan sama-sama di grup WA
itu ya, biar lebih enak waktunya. Kemudian kesalahan pencatatan atas persediaan ini akan berdampak kepada pelaporan akuntansi kita selama 2 periode ya, selama 2 periode. Kalau kita salah mencatat persediaan akhir, otomatis di periode berikutnya persediaan awal kita juga menjadi salah. Nah, maka dari itu apabila ada kesalahan pencatatan persediaan, tentunya pasti memberikan efek terhadap 2 periode pelaporan keuangan gitu. Jadi kalau ending inventory-nya tercatat lebih, nanti di periode berikutnya persediaan awalnya tentunya juga tercatat lebih gitu. Nah, apabila ending inventory persediaan akhirnya tercatat kurang, berarti di persediaan awal di tahun periode berikutnya juga tercatat lebih kecil dari yang sebenarnya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya overstate maupun understated gitu. Nah, di periode yang pertama understated, otomatis di periode berikutnya overstated jadinya. Nah, sebaliknya yang di periode ini overstated, periode berikutnya tentunya akan menjadi understated. Jadi bersifat mengoffset. Yang satunya tercatat lebih, satunya tercatat kurang. Apabila diakumulasikan, ditotalkan menjadi seimbang atau menjadi tidak selisih lagi. Jadi di periode pertama selisih lebih, periode kedua selisih kurang gitu. Jadi plus minus di situ. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, menyebabkan 2 kesalahan pencatatan menyebabkan 2 periode akuntansi. Ya, pelaporan keuangan menyebabkan 2 periode yang menjadi adanya kesalahan penyajian laporan keuangan selama 2 periode. Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini tahun 2013 persediaan akhirnya itu hanya 15.000, tercatat 12.000, berarti tercatat kurang ya, harusnya kurang ditambahkan menjadi 15.000, tercatat kurang 13.000, understated. Maka dari itu menyebabkan COGS-nya atau HPP-nya tercatat lebih besar, sehingga laba yang dihasilkan lebih kecil dari yang semestinya, yaitu sebesar 3.000. Di tahun berikutnya, tahun 2014, persediaan awalnya itu sebesar 12.000, harusnya 15.000 kan, tercatat lebih kecil. Nah, kemudian dapat ada pembelian 68.000, total barang tersedia untuk dijual 80.000, harusnya 83.000. Nah, karena anggap aja ending inventory atau persediaan akhirnya sudah benar, nggak ada masalah, 23.000. Harusnya 83.000 kurangi 23.000 menjadi 60.000. Di sini ada persediaan yang tidak tercatat di sini, persediaan awalnya yaitu sebesar 3.000, menyebabkan HPP yang dihasilkan lebih kecil karena di sini ada 3.000 tidak tercatat. HPP-nya tercatat lebih kecil, otomatis laba yang dihasilkan lebih besar dari yang semestinya, yaitu sebesar selisih yang sama, yaitu sebesar 3.000. Kalau ditotalkan, offset sama dengan 0. Minus 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 0. Nah, ini terkait dengan kesalahan penyajian informasi terkait dengan persediaan barang dagang yang mengakibatkan pada kesalahan penyajian di laporan laba rugi ya. Ini persediaan akhir tercatat kurang menyebabkan apa yang tercatat lebih, yaitu COGS HPP ya, karena kalau persediaan tercatat kurang, otomatis barang persediaan untuk dijual yang dialokasikan ke HPP lebih besar, maka dari itu COGS-nya tercatat lebih besar gitu, tersaji lebih jadinya. Nah, bagaimana terkait dengan kesalahan pencatatan atas persediaan yang menyebabkan kesalahan penyajian pada laporan posisi keuangan? Nah, posisi keuangan ini berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan persediaan akhir setiap periodenya. Itu. Ini sama proses penghitungan terkait dengan persediaan seperti ini yang tadi saya sampaikan. Itu persediaan awal tambah pembelian bersih dapat barang tersedia untuk dijual, kurang dengan persediaan akhir dapat harga pokok penjualan. Nah, ini terkait dengan laporan posisi keuangan. Ini berkaitan langsung dengan persediaan akhir. Kalau persediaan akhirnya tercatat lebih, otomatis asetnya juga di bagian aset, ini bagian aset ya. Di laporan posisi keuangan kan ada 3 komponen utama, aset, hutang, dan juga ekuitas. Nah, asetnya itu akan tercatat lebih, persediaan yang disajikan yaitu persediaan akhirnya tercatat lebih. Karena asetnya tercatat lebih,
persediaan barang dagang yang tercatat lebih, otomatis labanya yang tadi menyebabkan HPP juga tercatat kecil ya, tercatat kecil karena persediaan akhirnya itu lebih besar. Jadi pengalokasian ke HPP-nya lebih kecil, menyebabkan laba yang dihasilkan besar. Laba yang besar mempengaruhi nilai dari ekuitas. Jadi ekuitasnya juga tercatat lebih besar gitu. Sedangkan yang kedua sebaliknya, kalau ending inventory atau persediaan akhirnya tercatat kurang, tercatat kecil, otomatis asetnya terkena persediaan juga tercatat kecil tentunya. Nah, karena persediaan akhirnya tercatat kurang, otomatis pengalokasian ke HPP-nya lebih besar dari yang semestinya. HPP besar menyebabkan laba kecil, lebih kecil jadinya, tercatat kurang jadinya. Nah, laba yang kecil menyebabkan mempengaruhi ke ekuitas juga, yaitu di bagian laba ditahan kan, laba ditahannya tercatat lebih kecil, jadi ekuitasnya tercatat lebih kecil. Nah, pengaruhnya ke utang tidak, karena yang berkaitan dengan persediaan itu hanya bagian aset dan juga laba rugi. Itu aset itu terkait dengan persediaan barang dagangnya, laba rugi mempengaruhi nilai dari ekuitas, jadi tidak mempengaruhi nilai dari hutang, kecuali pada saat pembelian tercatat salah ya, maupun pelunasan ya, itu bisa aja mempengaruhi hutang, tetapi bukan special case untuk si persediaan barang dagang ini. Itu kondisi kesalahan pencatatan pada saat pembelian maupun pembayaran gitu. Kalau kita analisa terkait dengan pengelolaan persediaan barang dagang, nah sebenarnya persediaan barang dagang ini ada plus dan ada minusnya ya. Kalau kita persediaan kita dalam jumlah yang banyak, ada plus dan ada minusnya. Persediaan kita dalam jumlah yang minim ataupun sedikit juga ada plus dan minusnya, ada pro dan kontranya. Maka dari itu kalau di slide PowerPoint ini, di kisah ini menyebutkan bahwa inventory management is a double-edged sword. Jadi pedang bermata dua jadinya. Jadi ada bisa jadi bumerang buat kita, apakah dia lebih besar maupun lebih kecil dalam manajemen atas persediaan barang dagang ini. Nah, yang pertama, jika nilai persediaan yang besar, jumlah persediaan yang besar, itu positifnya apa? Positifnya ya jumlah persediaan kita yang tersedia dalam jumlah persediaan yang tersedia itu banyak. Jadi misalnya kalau ada si klien mau beli, persediaan apapun yang mau beli dalam bentuk produk apapun tetap ada, pasti ada gitu. Jadi bisa meningkatkan daya tarik, daya minat dari si pembeli ya, meningkatkan penjualan bisa seperti itu. Tetapi ada resikonya, kalau jumlah persediaan dalam kapasitas yang maksimal atau besar, itu menyebabkan si perusahaan perlu mengorbankan biaya-biaya atas manajemen persediaan barang dagang itu ya. Sampai contoh misalnya biaya penyimpanannya, kalau kita punya banyak persediaan, misalnya satu gudang hanya cukup 100 unit kendaraan saja, tetapi kita punya persediaan 150 unit, otomatis satu gudang saja tidak cukup, kita perlu sewa lagi satu gudang. Nah, menambahkan lagi biaya penyewaan gudang itu. Kemudian di asuransi juga, semakin besar persediaan yang tersisa yang ada di gudang, otomatis biaya asuransinya juga semakin besar. Nah, belum lagi kalau ada kecurangan atau kerusakan atas persediaan barang dagang, nah itu kan juga merugikan perusahaan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah yang lebih banyak, semakin banyak tentunya akan meminimalisir atau menekan laba yang dihasilkan oleh si perusahaan. Jadi laba yang dihasilkan tidak maksimal lagi gitu. Itu kalau jumlah persediaan yang dalam kapasitas yang besar. Sebaliknya yang kedua, kalau jumlah kapasitas persediaan yang kecil, jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam nilai yang minim gitu. Nah, efisiensinya apa? Nilai positifnya kita bisa menghemat biaya tadi yang dikeluarkan di poin pertama tadi, misalnya biaya investasinya, biaya investasinya, pemeliharaannya, kemudian penyimpanannya, asuransinya, belum lagi terjadi kecurangan ataupun kerusakan gitu. Nah, itu nilai positifnya kalau kita punya nilai persediaan yang kecil atau yang minim gitu. Tetapi negatifnya, risikonya ya seperti yang tadi, kalau misalnya persediaan kita minim tetapi ada
kebutuhan atas penjualan meningkat, otomatis persediaan yang kita miliki tidak mampu menghandle atau mengoptimalkan penjualan kita. Ya misalnya kita punya persediaan nilainya yang tersisa ya misalnya 50 unit saja, tetapi ada pelanggan atau ada si pembeli butuhnya 70 unit, nah kurang 20 unit. Nah si pelanggan ternyata nggak mau, dia maunya 70 unit, otomatis kita nggak bisa jual 50 unit itu gitu. Nah itu ada resikonya juga ya. Jadi untuk manajemen atas persediaan ya tergantung kebijakan maupun perencanaan dari si manajemen itu sendiri. Tentunya sudah diperhitungkan, sudah direncanakan, sudah dianggarkan sedemikian rupa agar perusahaan dapat efektif maupun efisien dalam mengolah persediaannya dan juga dapat memaksimalkan laba perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi baik manajemen jumlah persediaan yang besar maupun kecil ada plus minusnya, ada pro dan kontranya. Nah selain itu ada kemarin yang sebelumnya saya bahas itu ada just in time. Nah, kurang lebih juga seperti itu, ada plus minusnya juga, sudah saya sampaikan di slide awal tadi gitu, slide awal sebelumnya gitu. Nah kemudian terkait dengan analisa atas persediaan. Nah ini ada dua rasio yang biasa digunakan dalam menganalisa persediaan. Yang pertama itu ada turnover, inventory turnover atau perputaran persediaan. Perputaran persediaan itu untuk mengukur seberapa banyak persediaan barang dagang kita dijual dalam satu periode akuntansi. Nah dihitung dengan cara inventory turnover atau perputaran persediaan didapat dari HPP COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Didapat dari mana rata-rata persediaan? Didapat dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dengan 2 ya. Jadi ini dapat inventory turnover-nya didapat dari HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan itu sendiri didapat dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dengan 2 gitu. Nah selain itu ada satu rasio untuk menganalisa persediaan juga, yaitu days in inventory. Nah perputaran persediaan dalam hitungan hari ya. Nah ini untuk menghitung berapa lama persediaan kita terjual, berapa hari ngendapnya sampai terjual persediaan barang dagang kita. Didapat dari mana? Didapat dari cara days in inventory sama dengan total hari dalam satu tahun, yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnover-nya, rata-rata perputaran persediaannya itu sendiri gitu. Ini ada contohnya. Nah ini di sini suatu perusahaan dia punya persediaan awal 3.170 juta Hongkong dolar ya. Kemudian persediaan akhirnya itu ada 2.997. Kemudian diinformasikan HPP-nya di akhir periode akhir tahun 16.523. Yang diminta pertama kita coba cari dulu rata-rata perputaran persediaannya berapa. Didapat dari HPP yaitu 16.523 dibagi dengan rata-rata persediaan. Didapat dari persediaan awal ditambah persediaan akhir 3.170 ditambah 2.997 dibagi dengan 2. Nah dapatlah perputaran persediaannya 5,4 kali gitu. Jadi persediaan itu dijual selama satu periode sebanyak 5,4 kali, itu maksudnya. Kemudian days in inventory, dalam hitungan hari perputaran piutang persediaannya berapa lama. Jadi tinggal kita bagi 365 hari dibagi dengan perputaran persediaannya. 365 dibagi 5,4 dapat 68 hari. Jadi persediaan itu mengendap selama 68 hari sampai terjual. Nah, ini terkait dengan analisa terkait persediaan ya pada laporan keuangan. Kita pelajari sebelumnya terkait dengan asumsi arus biaya, perhitungan penilaian persediaan barang dagang menggunakan asumsi arus biaya. Itu ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sebelumnya di slide sebelumnya kita pelajari itu terkait dengan sistem pencatatan periode. Nah, kita untuk di slide yang satu ini kita belajar terkait dengan sistem pencatatan perpetual.
dengan penilaian persediaan, asumsi arus biaya, FIFO, dan rata-rata. Bagaimana perhitungannya? Nah, kalau kita pakai perpetual, kita punya namanya menggunakan kartu stok untuk menghitung persediaannya, baik pembelian, persediaan akhir, HPP-nya. Itu perlu menggunakan yang namanya kertas kerja bantu atau buku besar pembantu yang kita sebut sebagai kartu stok. Ya, nanti kita hitung mutasinya per transaksinya. Gitu. Jadi kita langsung lanjut ke contohnya. Langsung kita bahas contoh soal. Di sini ada satu perusahaan, ada transaksinya selama 1 tahun, ada persediaan awal di tanggal 1 Januari, kemudian ada pembelian 3 kali pembelian yang di tanggal 15 April, 24 Agustus, dan 27 November. Kemudian ada penjualan di tanggal 10 September. Masing-masing unitnya sudah dijelaskan, sudah disampaikan, diinformasikan, harga per unitnya juga sudah di sini. Ya, harga per unitnya, harga pembeliannya, dan juga harga persediaan awalnya. Total cost yang dibeli di total pembeliannya ditambah persediaan awal, barang tersedia untuk dijual ada 12.000. Nah, ini pergerakan atau mutasi dari saldo persediaannya sendiri. Asumsikan menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan asumsi arus biaya, FIFO, dan rata-rata. Kita diminta untuk menghitung persediaan akhir dan juga harga pokok penjualan. Kita lanjut mulai. Nah, ini yang dimaksud dengan kartu stoknya, terdiri dari beberapa kolom. Itu ada kolom tanggal, kolom keterangan. Biasanya di sini ada kolom keterangan ya. Nah, kolom ini itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya ya. Ini berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan dari si akunting dalam melakukan kontrol atau pengawasan terkait dengan persediaan. Jadi tidak ada aturan bakunya. Bentuknya, formatnya itu semuanya sesuai dengan kebutuhan dari si akunting ya, dari si pembaca datanya itu sendiri, laporan stoknya itu sendiri. Kemudian kita lanjut, kemudian ada kolom pembelian, kolom penjualan, dan juga kolom saldo. Nah, kolom saldo ini mencatat mutasi pergerakan persediaannya setiap kali terjadi transaksi. Oke, kita mulai ya. Di tanggal 1 Januari ada persediaan awal 10 unit dengan harga 100 Hongkong dolar, total 1000 Hongkong dolar. Kita masukin di kartu stok kita di 1 Januari. Nah, di saldo awalnya jangan taruh di bagian forecast ya. Forecast ini untuk pembelian, karena ini persediaan awal, langsung kita catat di kolom saldo ya. 10 unit dengan harga 100 Hongkong dolar, total 1000 Hongkong dolar. Lanjut. Kemudian ada pembelian tanggal 15 April, yaitu 20 unit dengan harga 110 Hongkong dolar. Total pembeliannya 2.200 Hongkong dolar. Jadi setelah ini kita pakai FIFO. Kita kembali ke atas lagi, kita pakai FIFO dulu ya. Nanti baru FIFO atau dan juga rata-rata. Nah, ini kita pakai FIFO. Nah, setelah pembelian tanggal 15 April ini ada 2 jenis harga kan, dengan jenis harga 100 dan juga 110. Ini tidak bisa kita gabungkan menjadi satu persediaan atau satu jenis persediaan dengan nilai yang rata-rata, dengan dijumlahkan saja nilainya. Itu nggak bisa, kita harus pisahkan antara jenis harga yang satu dengan harga yang lain ya. Karena kita pakai FIFO, kita harus menentukan harga pokok penjualan kita, mana dulu yang kita jual terlebih dahulu gitu. Jadi di sini ada 2 jenis harga. Yang pertama itu persediaan awal kita 10 unit 100 dolar, dan juga pembelian tanggal 15 April 20 unit 110 dolar. Totalnya 3.200 ya. Jadi kalau ditanya berapa persediaan tanggal 15 April, ada 3.200, yaitu sebanyak 30 unit. 10 unit dengan harga 100 dolar, 20 unitnya 110 dolar gitu. Kemudian tanggal 24 Agustus ada pembelian lagi dengan harga berbeda, muncul lagi harga jenis harga yang baru. Jadi persediaan kita, barang tersedia untuk dijual kita ada 10, 20 tambah 30, ada 60 unit dengan jenis harga, 3 jenis harga, yaitu 100 dolar sebanyak 10 unit, 110 dolar 20 unit, dan 120 dolar 30 unit. Total barang tersedia untuk dijual sampai 24 Agustus 6.800. Kemudian tanggal 10 September.
Nah, di 10 September ini bukan pembelian lagi ya, tetapi penjualan. Dijual berapa unit? Kita coba lihat. Dijual berapa unit? 55 unit. Nah, 55 unit kita pakai asumsi arus biaya FIFO. Jadi 55 unit ini yang terjual, ini yang mana dulu dari 3 jenis harga ini? Ya, FIFO first out kita keluarkan terlebih dahulu yang pertama kali kita beli, terhitung dari persediaan awal kita. 50 unit berarti 10 unit dengan harga $100, 20 unit dengan harga $110. Kurang berapa? Kita jual 55 unit ya. 55 unit. Berarti udah 10 20 kurang 25 unit lagi. 25 unit lagi kita pakai dengan harga $120. Nah, jadi total harga pokok penjualan kita berapa? Yaitu 6.200. Nah, terjual 6.200 dari 6.800, tersisa 600. 600 dengan harga yang berapa? Dengan jenis harga mana? Yaitu yang terakhir kali kita beli, sisa 5 unit ini. Dari 30 terjual 25, sisa 5 unit dengan harga 120. Kalikan dapat $600. Jadi sampai dengan 10 September barang tersisa ada 5 unit dengan harga per unit 120. Jenis harga 120. Totalnya 600 Hongkong dolar. Di tanggal 27 ada pembelian 40 unit dengan harga 130, total 5.200. Nah, setelah tanggal 27 ini berarti ada persediaan bertambah. Yang 5 bertambah menjadi 45, 5 tambah 40 menjadi 45 dengan 2 jenis harga, yaitu 120 dan 130. 5 unit dengan harga 120, 40 unit dengan harga 130. Total barang tersedia yang tersisa per 27 November yaitu sebesar 5.800. Didapat dari 600 ditambah 5.200. Jadi dari tabel ini, dari kartu ini kita bisa tahu persediaan akhir kita sampai dengan akhir periode berapa, yaitu sebanyak 45 unit. Dengan harga pokok persediaan akhir sebanyak 5.800 gitu. Kemudian HPP kita berapa? HPP kita tinggal jumlahkan yang ada di kolom HPP, yaitu berapa unit? 55 unit dengan harga pokok penjualan 6.200. Jadi penjualan selama satu periode ini 55 unit dengan harga pokok penjualan 6.200. Ini kebetulan cuma ada satu transaksi ya, bisa aja 2 transaksi maupun 3 transaksi. Jadi biasanya dijumlahkan di sini. Biasanya di sini ada kolom totalnya. Jadi di sini ada total pembelian berapa unit dengan harga pokok pembelian berapa, total penjualan berapa unit dengan harga pokok penjualannya berapa, dan juga persediaan akhirnya berapa, harga pokok persediaan akhirnya berapa. Gitu. Jadi untuk yang pembelian maupun penjualan di total semua. Untuk yang kolom saldo tidak perlu dijumlahkan ya, kita ambil yang terakhir saja, yang tanggal 27 November ini saja, karena ini kan mutasi, bukan terpisah ya, bukan terpisah, tetapi ini berkesinambungan mutasinya. Jadi yang kita ambil hanya yang di terakhir saja. Nah, ini kurang lebih terkait dengan sistem penilaian persediaan, sistem pencatatan perpetual dengan asumsi arus biaya FIFO. Gitu. Bagaimana kalau LIFO? Nah, kalau LIFO, itu, oke, bagaimana? Oke, tadi yang kita bahas terkait dengan sistem pencatatan asumsi arus biaya metode FIFO. Bagaimana kalau kita pakai metode LIFO? Ya sama, bentuknya juga seperti ini. Cuma perhitungan atas HPP-nya saja yang berbeda, ya HPP-nya, dan juga persediaan akhirnya juga akan berbeda, gitu. Jadi kalau di sini tanggal 10 September kita langsung lanjut ke penjualannya. Berarti 55 unit ini kita bukan ambil yang di atas ini, bukan yang FIFO, tetapi last in first out. Yang terakhir kali kita beli dijual terlebih dahulu. Berarti di sini ada 30 unit dengan harga 120. Kemudian 20 unit dengan harga 110 dan sisanya 55 unit, berarti sisa 5 unit ya, 5 unit dengan harga 100. Nah, inilah HPP nya, bukan yang ini. Kalau ini yang FIFO, ya ini yang LIFO.
gitu. Jadi kita hitung dari bawah ke atas untuk menghitung HPP-nya. Jadi yang tersisa bukan 120 lagi, melainkan yang tersisa di sini, yang tersisa adalah 5 unit dengan harga 100 Hongkong dolar. Totalnya 500. Nah, ini juga sama, ini bukan 120 lagi, tetapi yang tersisa itu adalah 5 unit dengan harga 100 dolar. Totalnya 500. 500 tambah 5.200 berarti dapat 5.700 gitu. Nah, ini kurang lebih perbandingan antara FIFO maupun LIFO. Kalau FIFO, kita baik menggunakan sistem pencatatan periodik maupun perpetual, nilainya akan tetap sama. Karena FIFO itu menghitung dari atas ke bawah. Otomatis yang tersisa yang terakhir kali kita beli, yang terjual pertama kali kita beli. Kalau LIFO, transaksinya itu kalau kita pakai perpetual maupun periodik, nilainya tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Kalau kita pakai periodik kan dihitungnya secara keseluruhan. 55 unitnya diambil dari transaksi tanggal 27 November ini. Sedangkan kalau kita pakai perpetual, transaksi tanggal 10 September sudah kita hitung HPP-nya menggunakan transaksi yang sebelumnya, yaitu dari tanggal 1 sampai 27. Otomatis HPP maupun persediaan akhir yang dihitung yang didapatkan baik sistem pencatatan periodik maupun perpetual akan berbeda. Gitu. Beda hal kalau FIFO pasti sama baik periodik maupun perpetual. Tetapi kalau leverage dan juga LIFO baik sistem periodik maupun perpetual tentunya juga menghasilkan nilai yang berbeda. Gitu. Oke, FIFO sudah, LIFO sudah, kita lanjut ke rata-rata. Nah, kalau rata-rata kita harus menghitung nilai rata-ratanya setiap kali transaksi. Di sini tanggal 10. Di tanggal 1 Januari. Oh ya, rata-rata ini kita sebut sebagai moving average, rata-rata bergerak. Ya, rata-rata bergerak. Kalau periodik namanya itu weighted average atau rata-rata tertimbang. Oke, kita kembali ke perpetual, moving average, metode rata-rata. Di 1 Januari persediaan awal kita catat di kolom saldo. 10 unit, harga 110, total 1000. Tanggal 15 April ada pembelian 20 unit dengan harga 110, total 2.200. Jadi sampai dengan tanggal 15 April persediaan kita ada 30. Dengan total harga pokoknya barang tersedia untuk dijual 1000 ditambah 2.200 dapat 3.200. Nah, dari angka 2 ini, dari dua angka ini, dua informasi ini kita hitung nilai rata-ratanya, yaitu dengan cara 3.200 dibagi dengan 30 unit. Harga per unitnya 106,67 Hongkong dolar gitu. Tanggal 24 Agustus ada pembelian lagi 30 unit dengan harga 120, total 3.600. Jadi dari 30 kita beli 30 lagi menjadi barang tersedia untuk dijual sampai 24 Agustus sebanyak 60 unit. Dengan harga yang barang tersedia untuk dijual 3.200 ditambah 3.600 dapat 6.800. Nah, karena ada pembelian lagi dengan harga yang baru, otomatis harga nilai rata-rata per unitnya juga berubah. Kita hitung kembali, 6.800 dibagi 60 unit, dapat 113,33 Hongkong dolar. Di tanggal 10 September ada penjualan 55 unit. Nah, kita pakai harga rata-rata terakhir, yaitu 113,33 Hongkong dolar. Tinggal dikalikan saja, dapat 6.233 Hongkong dolar. Berarti ini HPP-nya ya, HPP-nya dari 55 unit ini HPP-nya 6.233 Hongkong dolar. Jadi dari 60 unit terjual 55 unit, tersisa 5 unit. Harga pokok barang tersedia untuk dijual yang sebelumnya 6.800 terjual 6.233, sisa 567 Hongkong dolar. Jadi rata-ratanya harusnya sama, cuma biasanya selisih koma. Nah, untuk mencegah terjadinya selisih koma, biasanya saya kalau ada penjualan maupun pembelian tetap saya hitung nilai rata-rata yang baru. Ya, takutnya ada terjadi selisih koma. Jadi ini sama ya, harusnya sih sama. Pempeng bedanya di selisih komanya aja di sini. Bisa aja 33 menjadi 34 gitu. Nah, saya kembali lagi. Jadi dengan sisa persediaan yang belum terjual 567 sebanyak 5 unit. Harga rata-ratanya yaitu 113,33 Hongkong dolar. Kemudian tanggal 27 ada pembelian 40 unit dengan harga 130, total 5.200. Yang 567
yang 5 unit kita beli 40 unit menjadi 45 unit. Ini persediaan akhir kita karena sudah tidak ada transaksi sampai akhir periode. Ada 45 unit dengan harga pokok barang yang tersedia atau persediaan barang dagang akhirnya, harga pokok persediaan barang dagang akhirnya 567 tambah 5.200 dapat 5.767 Hongkong dolar. Dapatlah karena harga yang baru dengan jenis harga yang baru otomatis rata-ratanya juga berbeda. Didapat dari 5.767 Hongkong dolar dibagi dengan 45 unit. Dapatlah 128,156 Hongkong dolar. Ini metode pencatatan rata-rata bergerak atau moving average. Jadi bisa kita lihat juga total pembeliannya berapa unit dan harga pokoknya berapa, harga pokok pembeliannya, kemudian penjualannya berapa unit, harga pokok penjualannya berapa, kemudian saldonya, ada persediaan akhir dan juga harga pokok persediaan akhir. Jadi transaksi terakhir. Itu. Biasanya di sini ada kolom total agar dapat lebih mudah si pembaca menentukan nilainya dari pembelian sampai dengan harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dagang akhirnya. Nah, untuk yang kolom HPP ini pada nilai jual harga pokoknya, bukan harga jualnya ya. Harga jual itu untuk mencatat penjualannya, bukan untuk mencatat HPP-nya. HPP-nya itu pada harga pokoknya yang ini. Gitu. Yang jangan sampai salah. Biasanya kalian banyak yang masih sering salah di situ. Dikalikan dengan harga jualnya. Harga jualnya itu lain cerita lagi. Itu untuk menghitung penjualannya, bukan nilai persediaannya, bukan harga pokok penjualannya. Jadi jangan sampai salah penafsiran atau pemahaman. Oke, berarti untuk sistem perpetual, asumsi arus biaya, metode FIFO, LIFO, dan rata-rata selesai ya. Kemudian ini ada materi tambahan ya terkait dengan penilaian persediaan menggunakan metode estimasi atau mengestimasi nilai persediaan. Yang kita pelajari di sini materi tambahan ada metode gross profit atau metode laba kotor dan juga metode retail ya, metode harga eceran, retail inventory method, metode harga eceran. Kita mulai dari gross profit method dulu ya, atau metode laba kotor. Nah, metode laba kotor ini mengestimasikan nilai persediaan dari perhitungan laba kotor ya, dari perhitungan laba kotor. Caranya bagaimana untuk mendapatkan nilai persediaannya itu? Kita didapatkan dari perhitungan metode laba kotor. Laba kotor itu didapat dari mana? Didapat dari penjualan dikurangi dengan HPP ya. Nah, dari HPP ini kita jabarkan kembali. HPP ini dapat dari mana? Didapat dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, nilai inilah nanti kita ketahui menggunakan metode gross profit laba kotor ini. Tuh, dari perhitungan laba kotor kita dapat menentukan nilai dari persediaan. Gitu. Langkah pertama, kita harus mengestimasikan harga pokok penjualannya dulu berapa. Nah, harga pokok penjualan didapat dari mana nilai estimasinya? Didapat dari penjualan bersih kurangi dengan estimasi laba kotor. Biasanya dalam bentuk persentase. Berapa persen dari penjualan bersih, itulah laba kotornya. Nah, berarti selisih dari penjualan bersih dengan estimasi laba kotor dapatlah namanya HPP. Nah, setelah kita dapat nilai HPP-nya, baru kita cari persediaan akhirnya di step 2 yang kita dapat dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan estimasi atas nilai harga pokok penjualannya. Inilah estimasi untuk persediaan barang dagang akhirnya. Nah, ini disebut dengan metode gross profit atau metode laba kotor. Ini ilustrasinya atau contoh soalnya terkait dengan metode laba kotor, penilaian persediaan menggunakan metode laba kotor. Ini ada suatu perusahaan, pencatatan suatu perusahaan untuk bulan Januari menunjukkan bahwa penjualan bersihnya 200.000, persediaan awalnya 40.000, kemudian pembelian bersihnya itu 120.000. Perusahaan mengestimasi atau mengekspektasikan bahwa laba kotor yang dihasilkan sebanyak 30% ya, 30%. Nah, bagaimana
berapa nilai persediaan akhirnya, estimasi atas nilai persediaan akhirnya. Nah, kita hitung dengan cara tadi. Yang pertama, kita harus tahu dulu HPP-nya itu berapa, estimasi atas HPP-nya. Estimasi atas HPP didapat dari penjualan bersih 200 kurangi dengan laba kotornya 30%. 30%-nya itu berapa nilainya? Yaitu 30% dari penjualan bersih. 30% kalikan dengan 200.000. Dapatlah 60.000. Penjualan bersih 200, estimasi atas laba kotornya 60.000, berarti HPP-nya 140. Gitu. Nah, 140. Kita udah tahu HPP-nya. Kemudian kita cari tahu informasi lainnya terkait dengan persediaan. Kita tahu persediaan awalnya itu 4.000, pembelian bersihnya 120.000. Berarti total barang tersedia untuk dijual ada 160.000. Nah, 160.000 barang tersedia untuk dijual. Kalau tidak terjual berarti tersisa. Nah, yang tersisa kita nggak tahu, tetapi kita tahu estimasi yang terjual berapa. Estimasi yang terjual itu 140. Dari 160 diestimasikan terjual 140. Berarti estimasi atas persediaan barang dagang akhirnya adalah selisihnya, yaitu 20.000. Nah, dapat estimasi atas persediaan barang dagang akhirnya, yaitu 20.000. Biasanya untuk metode laba kotor ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang mengalami bencana, ya. Misalnya perusahaannya gudangnya mengalami kebakaran, dia nggak tahu lah sisa persediaannya itu berapa. Maka dari itu dibuatlah metode ini untuk menghitung estimasi persediaan barang dagang akhirnya. Itu bisa ya kebakaran, bisa bencana alam, kecurian, kemalingan, segala macam. Jadi beberapa kerusakan yang tidak bisa dihindari, yang terjadi secara insidental. Jadi memaksakan si perusahaan untuk mencari tahu persediaan akhirnya itu berapa. Karena tidak ada data, berarti dari metode estimasi. Salah satunya ya metode estimasi, yaitu metode laba kotor. Estimasi dalam persediaan barang dagang, estimasi yaitu metode harga eceran. Nah, metode harga eceran ini maksudnya kita menghitung persediaan akhir dengan mengkonversi dari nilai harga ecerannya itu sendiri, gitu. Jadi harga ecerannya berapa kita konversi ke persediaan akhir kita, ya. Nilai persediaan akhir kita itu diestimasikan dari rasio harga ecerannya itu sendiri, maksudnya, gitu. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya pertama itu adalah kita harus tentukan dulu barang tersedia untuk dijual pada nilai retailnya atau pada nilai ecerannya, gitu. Jadi kita punya barang tersedia untuk dijual pada harga ecerannya. Harga ecerannya itu maksudnya bila kita punya barang tersedia untuk dijual secara eceran, kita jual secara eceran, nilainya itu berapa, gitu. Jadi sebenarnya itu apabila terjual semua barang tersedia untuk dijual, kita dijual semua, itulah nilai penjual, itulah penjualannya, ya. Dengan asumsi, asumsi seperti ini. Kalau kita punya persediaan barang, kita punya barang tersedia untuk dijual semuanya, terjual semuanya, nilainya itu berapa? Nilainya itu pada nilai ecerannya, itu maksudnya, gitu. Jadi total barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan penjualan bersih, dapatlah persediaan barang dagang akhir pada nilai ecerannya, gitu. Jadi kalau barang tersedia untuk dijual, kalau terjual habis ya terjual semuanya itu net sales-nya. Tetapi net sales-nya yang terjual itu tidak semuanya kan, yaitu sebesar nilai penjualan bersihnya yang tercatat di pembukuan kita. Selisihnya berarti itu adalah persediaan barang dagang akhir pada nilai ecerannya, gitu. Nah, setelah itu kita tentukan rasio harga ecerannya berapa. Rasio harga eceran didapat dari barang tersedia untuk dijual pada nilai perolehannya atau pada cost-nya dibagi dengan barang tersedia untuk dijual pada harga eceran. Itulah rasionya. Nah, setelah kita dapat rasionya, kita kalikan yang tadi, estimasi atas persediaan barang dagang akhir pada nilai eceran, kalikan dengan rasio harga ecerannya, dapatlah estimasi persediaan akhirnya, gitu. Itu step ketiga. Contohnya di sini. Nah, ini ada contoh ya. Misalnya di sini ada persediaan awal
tercatat dengan harga 14.000. Kalau kita jual semuanya dengan harga 21.500 pada ecerannya. Kemudian kita ada pembelian bersih sebesar 61.000. Kalau kita jual semuanya pada nilai ecerannya seharga 78.500. Barang tersedia untuk dijual pada nilai kosnya pada harga perolehannya 75.000. Kalau kita jual semuanya terjual dengan nilai 100.000. Tetapi kita tidak mampu jual semuanya, tidak terjual semuanya, hanya terjual 70.000. Hanya terjual 70.000. Berarti yang tidak terjual itu ada persediaan akhir pada nilai ecerannya, yaitu 30.000. Dapat persediaan akhir pada nilai ecerannya, kita hitung rasionya. Rasionya itu didapat dari barang tersedia untuk dijual pada kosnya atau pada perolehannya dibagi dengan barang tersedia untuk dijual pada ecerannya. 75.000 dibagi 100.000 dapat 75%. Nah, 75% ini kita kalikan dengan persediaan barang dagang akhir pada nilai ecerannya 30.000. Dapatlah estimasi atas persediaan barang dagang akhirnya, yaitu senilai 22.500. Gitu. Nah, kedua metode estimasi ini diasumsikan bahwa kita tidak bisa melakukan perhitungan fisik atas persediaan barang dagang akhir kita. Maka dari itu dibuatlah namanya metode estimasi untuk mengestimasikan persediaan barang dagang kita agar dapat kita catat, kita laporkan secara keuangan, secara pelaporan keuangan akuntansinya gitu ya. Karena sesuatu lain kendala, suatu hal dengan ada terjadinya suatu kendala, misalnya kecurian atau kehilangan, kerusakan, terjadi bencana alam, itu kan nggak bisa kita lakukan perhitungan secara fisik. Maka dari itu kita menggunakan namanya metode estimasi ini gitu. Untuk materi tambahan terkait dengan penilaian persediaan dengan metode estimasi. Berarti hal ini juga menandakan bahwa materi bab 6 kita terkait dengan persediaan barang dagang, akuntansi untuk persediaan sudah selesai kita bahas dan kita pelajari sama-sama, dimulai dari definisinya, kemudian jenis-jenisnya, sistem pencatatannya, dan juga metode pencatatan atau penilaian persediaannya, baik menggunakan asumsi arus biaya maupun metode estimasi. Kemudian kita juga ada belajar terkait dengan lower cost or market dan juga sistem pencatatan penilaian persediaan baik secara periodik maupun perpetual. Dan juga ada sedikit kita singgung juga terkait dengan kesalahan pencatatan atas persediaan barang dagang. Dampaknya seperti apa? Dampaknya terhadap apa saja pada pelaporan keuangan. Itu semuanya sudah kita bahas semuanya. Jadi untuk materi chapter 6 ini, akuntansi untuk persediaan dagang sudah selesai ya. Sudah selesai kita bahas semuanya. Tinggal kita lanjut ke pertemuan berikutnya, kita bahas contoh soal dan juga beberapa pembahasan latihan soal. Dengan demikian materi kita terkait dengan chapter 6 akuntansi untuk persediaan sudah kita selesaikan, dan sampai jumpa semuanya.